Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan materi pertemuan kita yang akan kita bahas hari ini adalah dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Sebelum melanjutkan pembahasan materi ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah buat kita semua. Anak-anak, lanjut pada materi hari ini, yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Dapat kita pahami bahwasanya dampak dari pendudukan bangsa-bangsa Eropa, khususnya Belanda, dapat kita lihat dari bidang pemerintahan dan politik, kemudian bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Mari kita lanjut materi ini dengan pembahasan berikutnya. Dampak di bidang politik dan pemerintahan pada masa kekuasaan VOC, pada masa kekuasaan Daendels, masa kekuasaan pemerintahan Raffles Inggris, dan masa pemerintahan Hindia Belanda. Kita lanjut, di mana pada masa kekuasaan VOC, yaitu kekuasaan yang dipegang oleh company dari perdagangan Hindia Timur, British East India Company, yaitu persekutuan dagang Hindia Timur, pada tahun 1602 sampai 1799, di mana pengaruh VOC di Indonesia diawali kedudukan mereka di Batavia, yang sekarang Jakarta. Dalam perkembangannya, VOC setelah kurang lebih 200 tahun, VOC mengalami mulai turut campur dalam kehidupan kerajaan-kerajaan lokal, di mana campur tangan urusan politik kerajaan. Yang kedua adalah menguasai para penguasa pribumi menjadi bawahan VOC. Kemudian yang ketiga adalah politik adu domba yang disebut dengan divide et impera, yaitu memecah belah kemudian dikuasai, yang dijalankan oleh VOC, yang menyebabkan terjadi perpecahan di kalangan keluarga kerajaan. Kemudian yang berikutnya adalah pada masa pemerintahan Daendels, dilakukan selama 3 tahun, yaitu 1808 sampai 1811, di mana pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels ini, penguasa pribumi diangkat sebagai pegawai negeri. Mereka menerima gaji secara bulanan dan dilarang menerima upeti. Selain itu, mereka kehilangan jabatan secara turun-temurun. Kemudian dalam pelaksanaan sebagai pemerintah Gubernur Jenderal Daendels menerapkan di Pulau Jawa dibagi menjadi 8 karesidenan. Kemudian kedudukan penguasa pribumi semakin merosot. Kemudian terjadi dualisme kepemerintahan, yaitu ada pemerintahan Eropa, kemudian ada pemerintahan pribumi. Sehingga dengan adanya kedua sistem pemerintahan ini, rakyat menjadi sasaran dari kedua sistem pemerintahan ini. Kemudian yang kedua adalah di mana dalam sistem pemerintahan di Eropa ini dipimpin oleh seorang residen
atau keresidenan. Kemudian ada asisten residen atau yang disebut dengan Efteling. Kemudian ada pegawai controlling atau yang disebut dengan kontrol Efteling. Kemudian untuk pemerintahan pribumi yang terdiri dari para bupati, yaitu kabupaten. Kemudian ada wedana atau distrik. Kemudian ada asisten wedana atau under distrik, dan ada pejabat desa atau kelurahan. Kemudian yang berikutnya adalah pada masa pemerintahan Inggris yang dipimpin oleh Raffles, hanya sekitar 5 tahun, di mana pada masa pemerintahan yang berlangsung dari 1811 sampai dengan 1816, pada masa pemerintahan Inggris dijalankan oleh Raffles atau ya dengan lengkapnya Thomas Stamford Raffles, yang berkedudukan sebagai Letnan Gubernur Jenderal. Pada masa pemerintahannya, Raffles berupaya mereformasi sistem pemerintahan Hindia Belanda, di mana dengan adanya reformasi ini, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Kemudian ada pembaruan dalam bidang ketatanegaraan. Kemudian ada penghapusan ikatan feodal dalam masyarakat Jawa dan kepastian hukum bagi masyarakat. Di sini adalah ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Raffles, tentunya berbeda dengan pada masa penjajahan Belanda. Kemudian salah satu gagasan yang berdampak besar dalam bidang pemerintahan pada masa ini adalah di mana adanya terjadi Pak Neerlandica atau perjanjian Neerlandica. Ini berlangsung pada masa pemerintahan kolonial Belanda setelah Inggris menyerahkan kekuasaannya di tahun 1816. Kemudian bergantilah kita menjadi kekuasaan pemerintah Belanda dari tahun 1830 sampai 1942, di mana masa kolonial Belanda mulai berlangsung setelah pemerintahan Komisaris Jenderal berakhir dan digantikan sistem tanam paksa pada tahun 1830. Sejak saat itulah kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda dipegang oleh Gubernur Jenderal. Dengan dipegangnya Indonesia oleh Gubernur Jenderal, ada beberapa gagasan yang berdampak besar, yaitu adanya pemerintahan masa ini adalah perdamaian Neerlandica atau Pak Neerlandica. Kemudian gagasan yang dicetuskan oleh J.P. van Huys tersebut bertujuan menyatukan seluruh wilayah Belanda di bawah kekuasaan Belanda. Gagasan tersebut menjadi cikal bakal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di bidang ekonomi, di mana pada saat VOC, pada saat Daendels, kemudian saat pemerintahan Raffles, dan juga pada masa pemerintahan Hindia Belanda, masalah perekonomiannya memiliki dampak yang erat kaitannya dengan praktek eksploitasi oleh VOC di berbagai wilayah Kepulauan Nusantara sejak tahun 1605, di mana secara umum praktek yang dijalankan VOC berupa penanaman paksa, penyerangan wajib monopoli, perdagangan, dan penyewaan pajak.
Dan yang kedua adalah monopoli perdagangan VOC dipusatkan di Kepulauan Maluku dan Banten. Di Maluku, VOC memonopoli kegiatan perdagangan rempah-rempah, dan di Banten, VOC memonopoli kegiatan perdagangan lada. Dalam praktek eksploitasi VOC juga berkaitan erat dengan kebijakan VOC, yaitu fair price, referensi, dan kontingenten. Kemudian yang berikutnya adalah pada masa pemerintahan Daendels, di mana pemerintahan ini berlangsung 1808 sampai 1811, di mana dampak ekonomi pada masa ini terjadi perubahan perekonomian tradisional menjadi sistem ekonomi modern. Dalam sistem modern, tanah-tanah milik raja berubah status menjadi tanah milik pemerintahan kolonial. Dalam penerapannya, perubahan status tanah menyebabkan petani wajib membayar zakat, maksudnya membayar pajak penjualan hasil bumi kepada pemerintah kolonial. Dampak ekonomi paling terasa pada masa ini adalah pembangunan jalan raya, pos Anyer Panarukan dari Banten sampai dengan Jawa Timur. Di satu sisi pembangunan jalan ini mempermudah akses perdagangan, tapi di sisi lain pembangunan jalan raya pos juga memakan banyak korban jiwa. Kemudian yang berikutnya adalah pada masa pemerintahan Raffles Inggris selama lebih kurang 5 tahun, 1811 sampai dengan 1816, di mana upaya Raffles memberikan peluang ekonomi yang didukung kepastian hukum usaha, memunculkan kegiatan perdagangan bebas. Kondisi tersebut didukung oleh penerapan sistem sewa tanah atau Linren, di mana sewa tanah yang diterapkan Raffles mendorong pemerintah kolonial menerapkan pajak tanah. Pada pelaksanaannya, sistem sewa tanah sangat memberatkan rakyat untuk membayar pajak atas sewa tanah. Sebagian besar rakyat bergantung rentenir Tionghoa. Dampaknya rakyat terlilit utang dan harus kehilangan tanahnya karena para rentenir Tionghoa. Kemudian yang terakhir adalah pada masa kolonial Belanda, di mana dari tahun 1830 sampai 1942, dampak ekonomi pada masa pemerintahan kolonial ini berkait erat dengan sistem tanam paksa, yaitu oleh Van den Bosch dari tahun 1830 sampai 1870, dan sistem ekonomi liberal atau open door policy. Kebijakan dan paksa dan ekonomi liberal menyebabkan munculnya kota-kota pusat industri di Hindia Belanda. Kemunculan kota-kota tersebut diikuti dengan pembangunan jalur transportasi dan berbagai infrastruktur. Dan masyarakat pada masa kolonial Belanda juga mulai mengenal sistem perbankan modern. Nah, inilah anak-anak dari materi yang kita bahas pada hari ini, dengan harapan kita dapat memahami bahwa pada masa pemerintahan kolonial terjadi beberapa perubahan sistem politik dan pemerintahan, sistem ekonomi, yang mengakibatkan tentunya semuanya adalah terjadi perubahan di dalam masyarakat kita yang mengakibatkan rakyat kita hidup menderita karena di bawah tekanan dari pemerintah VOC Inggris maupun pemerintah Belanda yang menjajah kita sampai tahun 1942.